Belum yang pengen ngambil harta atau ada juga bahkan ada di Simpang Raja Wali satu lagi ada uang luar biasa konglomerat pengusaha luar biasa hartanya. Dia ngomong sama teman-teman kita ketika dia nengok tukang becak itu ketika dia lewat di Simpang Raja Wali itu nengok tukang becak lagi tidur di dalam becak. Dia ngomong sama kawan di samping mobil, kata lemaknya tukang becak. Kenapa? Katanya dia tanpa AC, tanpa di pucuk kasur, dalam becak panas-panasan, bawa terik matahari pacak tidur. Tentang lemaknya ngorok dulu ayo. Emang aku? Aku gak galau. Kenapa galau? Aku punya segalanya sekarang. Perumahan aku punya, harta banyak, si primer yang tebal ada di rumahku, di kamar aku AC dingin luar biasa, tapi tak tahu berapa minggu ini aku tak pacak tidurnya. Emang apa? Karena katanya terlalu yang cinta aku ke harta ini masuk dalam hati aku. Takut aku kalau kehilangan. Aduh masuk ke rumahku. Maka setiap tak kelihatan langsung terbangun. Setiap tak kelihatan tak tahan lagi nahan ngantuk terbangun. Maka aku disarani oleh dokter. Disarani untuk apa? Untuk minum pil obat tidur. Kalau obat tidur yang biasa-biasa kalah. Masih tetap tak baca tidur yang biasa. Jadi cuman dokter menyarankan aku makan psikopel, yang psikopel itu seharga 500.000. Jadi harga dia tidur itu 500.000. Kayak gaji kita sebulan atau kayak seminggu. Psikopel untuk apa nanti itu? Coba tidur baik. Lagi majelis saya tidur. Nyambung, kita takut. Kenapa? Karena yang namanya harta, yang namanya luar biasa. Ngapa sebabnya? Inilah harta dia kalau sudah sampai derajat ini nikmat. Mana ada nikmat? Nikmat itu yang buat kita tidur nyenyak. Kemudian sudahnya kita bisa ibadah itu nikmat. Tapi kalau nak muat kita tidur lagi tak baca, muat kita kemana-mana harus sediakan pengawal nikmat apa? Apa sebabnya? Itu adab dari Allah. Itu namanya nikmah. Ada dua ekor dalam bahasa. Ada nikmat, nun, ain, mim. Itu nikmat. Nikmat apa dia nikmat? Yang mana nikmat itu adalah karunia Allah, pemberian dari Allah, apapun itu bentuknya, yang bisa membuat hati kita tenang, yang bisa membuat kita lebih dekat sama Allah. Itu nikmat namanya. Ada juga nikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dalam surat Ad-Dukhan yang diberikan kepada Fir'aun. Fir'aun punya kekuasaan, punya harta, punya pasukan, punya istana, segala dia punya. Tapi apakah itu nikmat? Tidak. Allah katakan dalam surat Ad-Dukhan itu nikmah. Apa arti nikmah? Nikmah itu adalah pemberian dari Allah untuk menyengsarakan seorang hamba. Jadi ada dua macam. Harta yang Allah berikan kepada kita bisa jadi nikmat kalau membuat kita tenang dan semakin dekat sama Allah. Kita punya harta dari usaha yang ikhtiar yang kita lakukan, kemudian bisa kita kelola untuk memfasilitasi kita semakin dekat sama Allah dengan sedekah, dengan korban, dengan nyumbang, dengan segala macam. Ini nikmat ini sejatinya. Kemudian kami di akhir akan balik lagi kepada kita. Nikmat ini kita dermakan, kita bahkan maka ja'al fi fimro'atika fahuwa laka sadaqah. Bukan hanya yang kita tunjuk ke kiai, kita tunjukkan ke langgar, ke musola, kita fasilitasi majelis taklim atau untuk ibadah yang lain. Bukan itu, bahkan karena Allah ketika itu nikmat
Bahkan yang kau letakkan di mulut istri dan anakmu itu sedekah bagimu, yang kemudian nanti di akhirat akan kembali kepadamu kebaikanmu. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai yang kau letakkan di mulut istrimu itu juga sedekah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada juga yang kedua, nikmah. Apa arti nikmah? Nikmah itu pemberian Allah juga, Allah yang hidup, tapi untuk menjauhkan seseorang dari Allah, membuat dia tambah susah, tambah galau, tambah hilang ketenangan dalam hidup. Nah, inilah yang dirasakan oleh roh-roh yang dapat dapat rezekinya bukan dari jalan yang baik, atau dari jalan yang baik tak macam dia mengelola. Dia gunakan untuk hal yang dimurkai oleh Allah. Maka tentang hartanya ada dua pertanyaan di hari kiamat nanti. Kalau tentang umur sikap, apa yang kau gunakan dengan umur kau? Atau masa muda sikap juga pertanyaan. Atau juga masa keluarga sikap juga pertanyaan. Tapi kalau masalah harta, min aina tasabahu wa bima anfaqo, dari mana dan kemudian untuk apa. Jadi kita sebagai muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul mal malun lisoleh, sebaik-baik harta adalah harta yang dimiliki oleh orang yang soleh, orang yang baik. Kenapa? Karena untuk membuktikan cinta dia sama Allah. Jadi intisarinya adalah hikmah dari korban itu untuk menjadikan kita ingat dengan perjuangan Nabi Ibrahim terhadap cinta dia sama Allah, rela menyembelih cinta dia kepada anaknya demi membuktikan cinta kepada Allah. Cara itu juga harus kita ikuti. Yang dimana kita harus ikuti pengorbanannya. Maka ketika kita menyaksikan korban atau kita melakukan penyembelihan hewan korban itu sendiri, maka wajib juga kita ingat bahwa aku menyembelih korban ini bukan hanya sekedar menyembelih, tapi aku harus pahami bahwa dengan melalui penyembelihan ini sebagai lambang bahwa aku mau untuk menyembelih kecintaanku kepada selain Allah, yang kemudian hanya di dalam diri kita tapi tidak ada kecintaan kecuali cinta kita kepada Allah. Harus jikalau cinta kepada selain Allah, maka kita landasi dengan kecintaan kepada Allah. Nah, inilah yang kata Nabi dalam hadis yang sahih, awthaku ural iman, paling kencangnya ikatan keimanan. Ini kita pelajari lagi tauhid. Paling kencangnya ikatan keimanan, artinya keimanan yang paling tinggi, yang paling totalitas itu harus dibuktikan. Dibuktikan dengan apa? Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Kita cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Gitu. Cinta kepada siapapun, kepada anak, kepada istri, kepada rumah, kepada keluarga, kepada harta, bahkan kita kan nyari usaha untuk dapat rezeki, seluruhnya landasannya adalah karena Allah. Karena Allah, nyaman kita hidup di dunia. Jadi kalau banyak dapat itu syukur luar biasa, dan kita mudah untuk membuktikan rasa syukur tersebut. Kenapa? Karena memang dari awal landasan kita nyari harta, cinta kepada harta karena Allah. Jadi mudah, ya sudah, ini kan dari Allah. Aku nyari ini karena Allah, ya sudah, dari Allah untuk Allah. Walaupun cara kita untuk membagikan keperluan kita itu berbeda-beda, atau yang dia untuk anak istrinya, karena Allah. Memang Allah memerintahkan kepada kita untuk nyari nafkah, bahkan tunjuk kepada anak istri ini sedekah yang paling afdal. Dinar anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang kau berikan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan kepada orang miskin, 1 dinar yang kau bangunkan masjid, 1 dinar yang kau gunakan untuk haji, 1 dinar yang kau berikan kepada
istri dan anaknya. Alladzi ahab ilallah alladzi anfaqahu ala ahli. Yang lebih dicintai oleh Allah dari sekian banyak cara ataupun tempat untuk kita meletakkan rezeki kita yang kita berikan kepada keluarga kita. Al-akram semakin dekat semakin dicintai oleh Allah. Atau dalam hadis yang lain, bersedekah dengan kerabat sendiri itu lebih afdal. Kenapa? Ada dua. Kenapa dia lebih kali? Pertama sila, nyambung, mempererat tali kekerabatan, dan juga yang kedua adalah berupa sedekah. Kalau kepada orang miskin, siko cuma sedekah aja. Tapi kalau dengan kerabat, sedekah sama nyambung silaturahmi. Nah, seluruhnya kita latasi karena cinta kita sama Allah. Maka tak kata yang sia-sia. Tak kata yang sia-sia. Kalau sudah dilandasi karena Allah. Tapi kalau tidak dilandasi dengan Allah karena Allah, tidak dilandasi karena cinta dengan Allah, nah dia sembuh ya. Harta dia sia-sia, ataupun kecintaan dia misal kepada anak istrinya menjadi sia-sia, atau bahkan menjadi banyak yang terjadi di dalam dunia ini karena lebih cinta kepada anak dan istri, rela dia menggantikan Allah. Menggantikan Allah dalam artian dia rela menunda apa yang Allah perintahkan kepada dia. Terkadang juga bahkan naudzubillah dia rela menentang Allah, dia rela bermaksiat atau tinggalkan kewajiban demi anak dan istri. Aku maling, yang penting anak sama bini aku makan. Dabalah aku masuk penjara karena apa? Karena begal. Yang penting untuk anak tadi, untuk anak sama bini aku. Salah deh. Itu sudah pemahaman yang salah. Kalau dia memang benar cinta anak dan bini, dia nyari rezeki, maka jangan lepaskan karena Allah itu. Maka ketika dia lepas karena Allah, karena cinta dia sama Allah, ya sudah. Keluar dari alurnya yang kemudian menyengsarakan dia sendiri. Yakin apa yang Allah larang itu pasti mudarat bagi kita dan bagi orang lain. Orang lain rugi yang diambil oleh dia, hartanya yang dia sakiti, dia celakai, dan dia juga pasti rugi juga di dunia, rugi di akhirat. Rugi di dunia pasti di penjara, digebuki wong, dimasai wong. Anak bininya terlebih telantar lagi, yang tadi baca masih dia nyari rezeki untuk anak bininya, dia dikurung di penjara, tak baca lagi, tak nyari. Akhirnya kok anak sama bininya melok dulu, nyari jalan pintas dulu, tambah rugi. Naudzubillah. Di akhirat apa lagi? Naudzubillah. Ini karena apa sebabnya? Tidak lain karena cinta sudah lupa dari Allah. Makanya al iman. Cinta sama Allah, benci karena Allah, cinta sama Allah karena Allah, itu tuh adalah paling kuatnya tali keimanan kita yang tidak boleh kita lepaskan. Ketika kita memang sudah berpegang teguh dengan tali keimanan berupa cinta karena Allah, benci karena Allah, maka beruntung kita dimanapun kita berada. Tapi kalau sudah lepas, maka keluar dari alur, tidak terarah lagi kehidupan kita di dunia ini. Ketika sudah putus koneksi kita sama Allah, ya sudah ditelantarkan Allah, pasti dia akan rugi dan tak kata arah kehidupan nak kemana, apa tujuannya, bingung sendiri, bingung dengannya. Nah itu jadi pelajaran kita malam hari ini. Daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini, maka kata beliau, jangan sampai lepaskan diri kalian sama Allah. Yang mana kali itu secara hakikatnya memang tidak pacak lepas dari itu. Dan ketika kalian sudah pahami bahwa kalian tidak pacak lepas, kenapa? Karena Allah yang mengkaruniakan kepada kalian nikmat, maka tidak kata yang wajib kalian lakukan kecuali membuktikan
ketergantungan kalian dengan apa? Dengan ngerasa bahwa Allah Subhanahu wa taala banyak jasa dengan kita. Ketika Allah banyak jasa dengan kita, banyak jasanya dengan kita, maka menjadikan kita harus cinta kepada Dia. Yang ketika kita cinta kepada Dia, wajib kita membuktikan cinta tersebut dengan apa? Dengan mengedepankan kepentingan Allah di atas kepentingan selainnya. Kalau kalian bisa membuktikan kecintaan kalian sama Allah, mengedepankan kepentingannya, maka kita akan merasukan surga sebelum surga. Surga kita akan rasukan di dunia sebelum kaget surga di akhirat. Dengan apa? Dengan tuntunan-tuntunan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tentunya. Dan jangan tentunya kita mendepankan kepentingan Allah Taala tentunya. Tentunya apa yang Allah perintahkan kita dulukan. Sesibuk apapun kita, ketika akan berkumandang, maka wajib bagi kita yang cinta sama Allah langsung datangi panggilan Allah, jamuan Allah itu. Salat berjamaah di masjid di mushola itu ibaratnya jamuan Allah untuk para pencintanya. Siapa yang cinta sama Allah sejatinya, maka dia harus bergegas untuk memenuhi panggilan Allah. Ini yang diajarkan oleh Nabi kita. Nabi kita seperti kata Siti Aisyah, kita sekalian ketika di rumah, dia nyapu, dia nyait, dia nyuci, dia berinteraksi dengan keluarga, dengan anak istrinya. Tapi kalau sudah dia ke sholat sudah dikumandangkan adabnya, maka ka'annahu la ya'rifuna, dia seakan-akan tidak kenal dengan kami. Langsung bergegas memenuhi panggilan Allah. Kenapa? Karena sebagai bukti cinta kepada Allah. Begitu juga ketika punya harta. Ketika dia punya harta, maka cinta dia sama Allah melalui harta ini. Dia tidak sia-siakan, tidak mubadir, tidak dikeluarkan sembarangan, dikeluarkan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun dia dapat rezeki, saat peperangan di Khaybar, yang dari Bahrain dibawa oleh Abu Ubaidah, harta bukan duit tapi emas, bekalung-kalung datang dari Bahrain, dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah. Di masjid sudah nunggu kalau sahabat, langsung dicinta oleh Nabi sholat subuh, amin sampai ke belakang. Diomong oleh Nabi, "Adzunnukum qad sami'tum anna Abu Ubaidah ghadima bi syai'in minal bahrain." Aku sudah nyangka, kalian itu sudah dengar bahwa Abu Ubaidah bawa harta rampasan perang dari Bahrain. Kata Nabi, "Fa'abshiru amiru wa yasruku." Bergembiralah sekarang dan berangan-anganlah kalian sesuka kalian. Kenapa? Karena seluruh sahabat tahu Nabi Muhammad kalau dia sedekah tidak tanggung-tanggung. Apa yang dia miliki ini sedekahnya galau. Ini sifat Nabi Muhammad kalau punya duit yang diketahui oleh sahabat, maka sahabat banyak nunggu mereka. Pasti tidak akan mungkin tidak dikasih oleh Nabi. Sehingga ketika dia balik setelah bagikan emas batang-batangan tadi, balik ke rumah nanya lalu dengan Siti Aisyah atau dekati. Baru di masjid bagikan emas di rumah kati lalu. Kata Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, seandainya kau tadi tinggalkan beberapa keping emas untuk kita beli lauk sebulan." Kata Nabi Muhammad, "Coba ingat ya aku tadi. Kalau aku sedekah tak ingat lagi dengan diri sendiri." Luar biasa. Ya sudah. Kalau itu kita makan apa dulu? Akala ma wajad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akala ma wajad. Nabi Muhammad itu makan apa dulu? Atau makan dekati puasa. Itu adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ketika mencinta sama Allah, perkataannya selalu jujur. Begitu juga ketika dalam amanat dia benar-benar menepati janji. Dan begitu juga kata yang tersakiti dengan lisan dan tindakan, tidak ada pendidikan dengan keberuntungan. Inilah daripada sifat-sifat orang yang benar-benar cinta sama Allah. Dimanapun dia berada,
orang lain yang di sekitarnya ngerasakan bahwa hangat pelukan Allah dengan terhadap hamba-hambanya. Artinya nyaman loh. Ketika ada cinta sama Allah tadi, dia dimanapun berada, nyaman dekat sama dia. Galak-galak dekat dia. Beda kalau orang yang tidak cinta sama Allah. Risih orang lain untuk dekat dia. Apa? Bakalan dapat mudarat kalau dekat sama dia. Nah, ini jadi kalau orang cinta sama Allah tidak itu. Orang lain yang ada di sekitarnya nyaman. Nah, inilah yang harus kita belajar sama-sama. Jadi kalau nak langsung detuk katanya, langsung kita apa memang agak berat. Tapi di dalam sistem umur kita, paling tidak kita minimal upaya ikhtiar untuk selalu dan selalu meningkatkan kecintaan kita benar-benar kepada Allah, sehingga ketika ada orang yang benar-benar cinta sama Allah, dialah yang paling mendapatkan jamuan yang hangat ketika mulai masuk dalam kuburnya sampai di hari kiamat. Kuburnya taman surga. Ketika dihisab mudah, nyeberangi jembatan sirat seakan seperti kilat yang menyambar. Di telaga Haur langsung minum dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Dan di surga derajatnya tinggi di sisi Allah, beda dengan orang yang tidak cinta sama Allah. Tapi kalau ada orang yang di dunia ini dia terlena dengan cinta kepada hawa nafsu, cinta kepada harta, yang sehingga menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan hawa nafsu dan berupaya mendapatkan harta, menghalalkan segala cara. Ini paling nyesel. Paling nyesel kapan yang paling puncak nyeselnya ketika ajal datang kepada dia. Kenapa nyeselnya? Yang selama ini dia paksa kan, cinta dia kepada harta, ditinggal apa? Tak hati yang melodi. Dia cinta dengan keluarga meninggal. Tak hati sikap pun yang rela melok sama dia dalam lubang kubur. Yang selama ini dia pengen-pengenkan punya jabatan, punya pengikut. Mungkin dia di dunia sudah dapatkan jabatan pengikut, tinggal kan? Jabatan tinggal, pengikut tak kata yang melok. Bahkan yang selama ini dia pengen makan lemak terus, tinggal kalau makanan katik lagi rasa manis, kecuali tanah yang disentuh ke mulutnya, yang bersisa. Masuk dalam kubur ada nyawa maksubah, mana ada mau bakso, kate yang ada tanah sempel ke di mulut. Nah itu yang ada. Selama ini pakai pakaian yang mahal, selalu sutra mungkin, yang tinggal apa? Yang dia pakai 3 lapis kain kafan tadi. Ya, kalau betina 2 lapis, sekaligus jilbab sama garisnya. Yang selama ini kendaraan kemanapun dia pakai mobil motor yang tersisa kendaraan